Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita akan lanjutkan kuliah eh, kita ya. Eh, kita masih akan membahas tentang persamaan medan Einstein ya. Nah, sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah menurunkan atau kita sudah menemukan bentuk lengkap dari persamaan medan Einstein ya, dengan menemukan konstanta di depan tensor energi momentum T menu ya, dengan cara masukkan limit Newtonian ke dalam persamaan medan Einstein. Nah, jadi persamaan medan Einstein ini itu diperkenalkan oleh Einstein itu pada tahun 1915 ya. Jadi dia diperkenalkan persamaan ini diperkenalkan pada tahun 1915 oleh Einstein ya. Di mana pada saat itu pun Einstein menyadari bahwa persamaan ini eh, sangat sulit untuk ditemukan solusi eksaknya ya. Karena sebagaimana kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa kerumitan persamaan medan Einstein ini, karena persamaan medan Einstein ini merupakan persamaan diferensial parsial ya. Jadi kenapa dia sulit? Karena dia merupakan persamaan diferensial parsial orde 2 dan dia bersifat sangat non linear ya. Dia bersifat sangat non linear sehingga Einstein pun tidak berharap bahwa solusi dari persamaan yang diperkenalkannya itu akan cepat atau akan mudah ditemukan solusinya ya. Di 19 dia diperkenalkan oleh Einstein. Nah, namun ternyata tidak lama setelahnya, hanya berselang sekitar setahun, yaitu pada tahun 1916, seorang fisikawan ternyata berhasil untuk menemukan solusi eksaknya ya. Jadi seorang fisikawan dia bernama Karl Schwarzschild. Nah, dia berhasil menemukan solusi eksak ya dari persamaan medan Einstein ini. Nah, tapi tentunya dia mengambil asumsi-asumsi tertentu atau dia mengambil kondisi tertentu untuk menemukan solusi dari persamaan ini. Karena untuk solusi yang secara umum atau solusi general dari persamaan ini itu sangat sulit untuk ditemukannya. Sehingga di sini Karl Schwarzschild dia mengambil kasus tertentu yang dia tinjau untuk menemukan solusi eksaknya ya, solusi eksak dari persamaan medan Einstein ini. Nah, ada 3 asumsi yang diambil oleh Schwarzschild untuk menemukan solusi dari persamaan medan Einstein ini ya. Atau kita tuliskan dulu judulnya ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah solusi Schwarzschild dari persamaan medan Einstein ya. Salah satu solusi ya. Hingga saat ini tentunya sudah banyak solusi-solusi yang ditemukan. Namun salah satu solusi yang paling awal dan bisa disebut sebagai solusi yang paling sederhana dari persamaan medan Einstein ini adalah solusi Schwarzschild ya. Nah, ada beberapa asumsi yang diambil oleh Schwarzschild sehingga dia mampu untuk menurunkan solusi atau menemukan solusi dari persamaan tersebut. Nah, asumsi yang pertama yang dia ambil bahwa sistem yang dia tinjau itu bersifat isotropik ya. Jadi sistem yang dia tinjau itu bersifat isotropik. Nah, apa yang dimaksud dengan isotropik? Maksudnya di sini adalah bahwa sistem yang dia tinjau itu invarian terhadap rotasi.
atau dia tidak berubah terhadap rotasi. Nah, kira-kira gambarannya kira-kira seperti ini. Misalkan kalian sebagai seorang pengamat ya, kemudian kalian memandang suatu titik dalam suatu arah ya. Kemudian setelah itu Anda mengubah pandangan Anda ke arah yang lain atau sektor yang lain, maka apa yang Anda lihat itu tidak berubah sama dengan yang Anda lihat sebelum Anda mengalihkan pandangan kalian ke sektor yang lain. Jadi ketika di arah A misalkan Anda berada di posisi yang sama, kemudian Anda menggeser pandangan kalian ke arah yang lain, maka yang kalian pandang itu dia tidak berubah ya. Jadi itu yang disebut sebagai invarian terhadap rotasi. Sebenarnya ada ada sifat yang lain juga yang harus dipenuhi, yaitu sifat homogen ya. Jadi sistem yang ditinjau itu homogen dan isotropik. Nah, kalau isotropik ini dia invarian terhadap rotasi, homogen ini dia invarian terhadap translasi. Invarian terhadap translasi ini maksudnya misalkan kalian berada di satu tempat ya, kemudian Anda bergeser ke tempat yang lain, maka hukum-hukum fisika yang berlaku itu tidak berubah ya. Jadi misalkan kalian di titik A, hukum-hukum fisika berlaku seperti ini, kemudian Anda bergeser ke titik yang lain, di titik B dalam daerah yang ditinjau tersebut, maka hukum-hukum fisika yang berlaku itu tetap sama sebelum kalian bergeser ya. Jadi asumsi pertama yang diambil dari Schwarzschild adalah bahwa daerah yang ditinjau adalah sistem yang bersifat isotropik dan homogen ya. Isotropik dan homogen. Nah, kemudian asumsi yang kedua yaitu sistem yang ditinjau bersifat vakum ya. Dengan kata lain, tensor energi momentumnya atau T mununya itu sama dengan 0 ya. Artinya tidak ada sumber medan gravitasi lain selain medan gravitasi itu sendiri ya. Jadi tidak ada massa, tidak ada materi di dalam daerah yang ditinjau tersebut. Nah, mungkin timbul pertanyaan, lantas bagaimana munculnya gravitasi kalau tidak ada massa? Nah, jadi garis bawahi kalimat daerah yang ditinjau ya. Daerah yang ditinjau itu bersifat vakum, tapi bukan berarti tidak ada sumber gravitasi dari massa. Namun dia berada di luar daerah yang ditinjau. Jadi kalau misalkan bisa dibayangkan ya, misalkan kita punya sumber massa misalkan di sini ya, dia menghasilkan medan gravitasi di sekitarnya. Nah, daerah yang kita tinjau itu berada di luar sumber massa tersebut ya. Jadi daerah yang kita tinjau itu berada di sini. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tidak ada sumber materi lain selain medan gravitasi yang dihasilkan oleh sumber massa ini. Jadi daerah yang ditinjau itu hanya di sekitar titik ini, di mana tidak ada sama sekali sumber materi ya. Nah, jadi definisi vakum itu seperti itu ya. Jadi T mununya di daerah ini itu sama dengan 0. Nah, makanya biasa juga solusi Schwarzschild ini disebut sebagai solusi eksterior ya. Solusi eksterior dari Schwarzschild untuk persamaan medan Einstein. Artinya dia berada di luar sumber materi. Daerah yang ditinjau berada di luar sumber materi. Nah, kemudian asumsi yang ketiga itu bahwa sistem yang ditinjau itu bersifat statis. Statis artinya dia tidak berubah terhadap waktu ya. Dengan kata lain, turunan terhadap waktu dari metrik Y mununya itu sama dengan 0 ya. Jadi dia tidak bergantung terhadap waktu ya. Nah, jadi ketiga asumsi inilah yang diambil oleh Schwarzschild dalam menurunkan solusi dari persamaan medan Einstein ya. Jadi sistem yang ditinjau itu bersifat homogen dan isotropik, kemudian daerah yang ditinjau bersifat vakum, dan yang ketiga daerah yang ditinjau itu bersifat statis. Statis maksudnya di sini medan gravitasinya itu tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi kalau kalian misalkan mengukur medan gravitasinya dalam waktu tertentu, nah,
ketika kalian mengukur di waktu yang lain, maka medan gravitasinya itu tidak berubah. Ya. Itu yang dimaksud dengan sistem yang bersifat statis. Nah, jadi ketiga asumsi inilah yang diambil oleh Schwarzschild untuk menurunkan solusi dari persamaan medan Einstein-nya. Nah, jadi solusi seperti apa yang akan kita dapatkan nanti? Tentunya solusi dari elemen jaraknya ya. Jadi solusi yang kita akan dapatkan nanti itu adalah solusi dari ds kuadratnya ya. Ds kuadrat ini sama dengan berapa? Dimana kita tahu bersama bahwa elemen jarak ini itu berisikan metrik G-Mono ya. Dia berisikan metrik G-Mono. Atau saya tuliskan saja di sini ds kuadrat itu sama dengan G-Mono dx mu dx mu ya. Nah, jadi solusi inilah yang akan kita cari nantinya, solusi dari ds kuadratnya di mana dia berisikan dari G-Mono. Jadi metrik G-Mono-nya yang akan kita cari di mana dia memenuhi persamaan medan Einstein. Karena kita ketahui ya bahwa isi dari persamaan medan Einstein ini itu adalah turunan dari G-Mono ya. R-Mono itu turunan orde 2 dari G-Mono, begitu juga dengan R ya. Dan di sini ada G-Mono itu sendiri. Nah, jadi kita akan mencari bentuk dari ds kuadrat yang memenuhi persamaan medan Einstein tersebut, atau elemen jarak dari yang memenuhi persamaan medan Einstein. Nah, sekarang kita lihat bahwa dimensi yang kita tinjau itu kan adalah dimensi 4 ya. Di mana satu dimensi waktu dan 3 yang lainnya itulah dimensi ruang ya. Atau x-mu di sini itu komponennya adalah x0, jadi dia berjalan dari 0 sampai 3. X2 dan X3, di mana X0 ini adalah waktu dan yang ini itu adalah komponen ruangnya ya, atau biasa kita tuliskan dengan X vektor 3 seperti ini. Jadi vektor X maksudnya itu adalah vektor 3 dari X1, X2 dan X3. Nah, kita mulai terapkan asumsi yang pertama bahwa sistem yang kita tinjau itu bersifat isotropik ya. Dia bersifat isotropik. Nah, artinya dia invarian terhadap rotasi ya. Invarian terhadap rotasi berarti bahwa komponen-komponen ruangnya itu dia invarian terhadap rotasi. Jadi kita terlebih dahulu meninjau khusus untuk komponen vektor 3-nya saja ya. Jadi yang X di mana dia adalah X1, X2 dan X3. Nah, ketiga komponen dari ruang ini dia itu invarian terhadap rotasi. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan si vektor ini itu kita rotasikan ya. Misalkan kita rotasikan dia, kita sebut saja ada x-aksen, di mana x-aksen itu rotasi terhadap x ya, vektor x, maka dia akan invarian. Implikasinya apa? Operasi-operasi yang bekerja yang berkaitan dengan vektor x ini itu dia akan invarian ya. Jadi seperti misalkan operasi dari x dot x, kemudian ada x dot dx, kemudian ada x dx dot dx ya. Itu dia harus bersifat invarian. Jadi ketiganya ini itu harus invarian terhadap rotasi. Jadi x-aksen dot x-aksen itu harus sama dengan x dot x ya. Begitu juga dengan x dot dx itu dia harus sama dengan x-aksen dx-aksen itu harus sama dengan x-aksen dot dx x dot dx ya. Jadi dia tidak, operasi-operasi ini dia harus bersifat invarian. Dia harus sama dengan operasi ketika sebelum dirotasi. Dan juga untuk yang dx aksen itu harus sama dengan dx dot dx ya. Seperti ini. Kita ambil contoh misalkan salah satunya misalkan ini ya, x-aksen dot x-aksen. Misalkan ini berarti kita bisa tuliskan kalau x-aksen itu adalah Rx, di mana R ini adalah operator rotasi ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa x-aksen dot x-aksen
ya, itu akan sama dengan X R transpose ya dikali dengan RX seperti ini. Nah, ini itu tidak lain sama dengan 1 ya. Kalau kalian ingat di pembahasan mengenai matriks ya. Jadi R transpose dikali R, di mana R itu merupakan vektor ya. Vektor misalkan vektor 3 kali 1 untuk 3 dimensi misalkan. Nah, ini akan sama dengan 1. Sehingga ini akan sama dengan X dot X seperti ini. Jadi dia invarian ya. Dia tidak berubah, operasi-operasi yang ada di sini dia tidak berubah. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kan ada kombinasi antara dxmu dan dxnu, maka operasi-operasi ini itu harus ada di dalam ds kuadrat, termasuk dt ya untuk x0. Jadi kombinasi dari x dot dx, ds dot dx, dan juga dt itu harus ada di dalam ds kuadrat karena semuanya invarian terhadap rotasi. Ya. Nah, sehingga kita bisa rumuskan bentuk umum dari ds kuadratnya ya. Jadi bentuk umum dari elemen jaraknya bisa kita tuliskan sekarang. Ds kuadrat itu sama dengan A dari dx dot dx, kemudian ditambah B di sini x dot dx kuadrat, kemudian ditambah C, ini suku silang antara dt dari x dx, kemudian ditambah dengan d dt kuadrat. Seperti ini. Nah, jadi ini bentuk umum dari elemen jarak ds kuadratnya ya. Jadi semua kombinasi dari dxmu, dxnu yang mungkin yang bersifat invarian terhadap rotasi itu bisa dimasukkan ke dalamnya. Jadi kombinasi antara dx dot dx ya. Kemudian x dx kuadrat ya. Kemudian ada dt x dx dan dt kuadrat. Selain itu kita tidak ambil karena dia tentunya tidak atau saya kira ini semuanya sudah kemungkinan kombinasi dari dxmu dxnu itu sudah terangkum dalam persamaan ini ya. Ini kita sebut saja persamaan 1. Nah, di mana A, B, C, dan D itu dia merupakan fungsi posisi dan waktu. Jadi A, B, C, dan D itu merupakan fungsi R dan T. Atau sebenarnya dia merupakan G menu ya, wakilan dari G menu. Jadi A, B, C, dan D ini merupakan G menu yang nanti akan kita cari berapa besarannya ya. Nah, jadi bentuk umum pertama yang kita dapatkan adalah seperti ini ya. Bentuk ds kuadratnya. Nah, kemudian dari asumsi pertama juga di mana kita mengambil sistemnya bersifat isotropik, berarti sistem yang kita tinjau itu kita bisa ambil dia bersifat spherically simetrik. Artinya kita bisa ambil dia sebagai simetri bola. Ya. Nah, karena dia isotropik, maka kita bisa mengambil bahwa sistem kita itu bersifat spherically simetrik atau dia simetri bola ya. Nah, sehingga akan lebih mudah bagi kita menurunkan nanti solusinya apabila kita meninjau persamaan 1 ini dalam koordinat bola ya. Nah, jadi kita akan transformasikan persamaan 1 ini dalam ke dalam koordinat bola ya. Jadi misalkan kita punya di sini vektor x ya, di mana dia itu tidak lain adalah x1, x2 dan x3 ya. Nah, ini kita transformasikan dia ke dalam koordinat bola ya. Jadi yang x1 saya kira ini sudah di fisika matematika ya. Kalian tinggal coba mengingat kembali atau mereview kembali materi yang ada di apa? Di Fismat. Bagaimana transformasi dari koordinat kartesian x, y, z ya. Kalau di sini berarti x1, x2, x3 atau x, y, z ke dalam koordinat bola. Berarti x1 di sini kalau di Fismat mungkin x saja, dalam koordinat bola berarti dia sama dengan R sin theta cos pi ya. Kemudian x2 atau y berarti dia adalah R sin theta
sin pi. Kemudian X3 itu adalah R cos theta. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat bola. Ya. Nah, karena di sini di persamaan satu kita butuh dx, maka kita bisa turunkan atau kita bisa ubah transformasi ini ke dalam bentuk diferensial ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan untuk dx, artinya komponennya itu adalah dx1, dx1, dx2, dan dx3. Nah, ini tinggal diturunkan saja ya. Berarti dx1 diturunkan total ya, diturunkan terhadap R, diturunkan terhadap T, dan theta diturunkan terhadap pi ya. Berarti kita dapatkan di sini turunan total dari dx1 itu sama dengan terhadap R dulu, berarti dr sin theta cos pi, kemudian ditambah yang theta lagi, berarti R cos theta, sin theta menjadi cos theta, R cos theta, cos pi, d theta, kemudian ditambah turunan cos pi itu sama dengan minus sin pi ya. Di sini minus sin pi dt. Nah, sama halnya untuk dx2, berarti di sini akan sama dengan dr sin theta sin pi, kemudian di sini turunan sin theta berarti r cos theta di sini sin pi d theta, kemudian di sini turunan sin pi berarti cos pi, r sin pi cos pi dt. Kemudian untuk dx3 berarti di sini adalah turunan terhadap R, berarti dr cos theta ditambah R, jadi kurang ya, dikurang R sin theta d theta. Nah, seperti ini. Nah, dari sini tinggal kita cari bagaimana bentuk dx.dx-nya, x.dx-nya ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan, nanti ini tinggal kalian hitung saja ya. Saya akan tuliskan saja hasil akhirnya langsung. Saya kira ini mudah ya, perkalian dot antara dx, antara x dx dan dx dx ya. Jadi nanti kalian akan dapatkan, kalau kalian operasikan x.dx itu akan sama dengan rdr, berarti x.dx kuadrat itu sama dengan r kuadrat dr kuadrat. Kemudian dx.dx itu kalian akan dapatkan dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta ditambah r kuadrat sin kuadrat theta d psi kuadrat ya. Nih. Jadi ini tinggal kalian perkalikan dotkan saja ya. Di mana x itu sama dengan x1i ya, x1i ditambah x2j ditambah x3k ya. Jadi x.x berarti x1i tambah x2j tambah x3k dikali dengan ini juga ya. Berarti yang i ketemu i akan yang hanya memiliki hasil perkalian dot itu hanya yang mempunyai vektor satuan yang sama saja ya. Berarti x1 dikali x1 ditambah x2 dikali x2 ditambah x3 dikali x3. Ya. Sorry, untuk x dx ya. Berarti yang punya komponen vektor satuan yang sama saja ya. Berarti misalkan x1 itu hanya dikalikan dengan dx1 saja, yang x2 dx2 saja, x3 dengan dx3 saja. Kemudian dia dijumlahkan secara total. Nah, kalian tinggal operasikan dotkan saja antara x.dx ya. Berarti kalau dx di sini itu sama dengan dx1i ditambah dx2j ditambah dx3k ya.
Jadi x dot dx itu tinggal dikalikan saja, perkalikan dotkan saja, karena setiap komponennya sudah ada ya, x1, x2, x3, dx1, dx2, dx3 ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan hasil yang seperti ini ya. Jadi x dot dx sama dengan rdr, x dot dx kuadrat sama dengan r kuadrat dr kuadrat, dx dot dx itu sama dengan dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta ditambah r kuadrat sin kuadrat theta d psi kuadrat. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan satu ya. Jadi suku-suku ini itu diganti dengan koordinat bola ya. Nah, sehingga persamaan satu sekarang itu akan kita dapatkan elemen jaraknya atau elemen ds kuadratnya itu sama dengan a dx dot dx-nya tadi kita sudah dapatkan. Ini adalah dr kuadrat ditambah ini ya r kuadrat theta d theta ditambah r kuadrat sin kuadrat theta d psi kuadrat, kemudian ditambah dengan b, di sini b tadi ini ya x dot dx kuadrat, berarti yang ini berarti b r kuadrat dr kuadrat, kemudian ditambah dengan c, di sini tadi adalah dt x dot dx ya, ini dot dx, dotnya di sini, berarti c x dot dx itu rdr, berarti c r dr dt ya. Kemudian yang terakhir itu d dt kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Yang kita bisa kumpulkan yang bagian dr kuadrat ya. Kita bisa kumpulkan yang bagian dr kuadrat sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi ds kuadrat itu sama dengan suku yang ini itu ditambah yang ini ya, karena sama-sama dr kuadrat. Berarti sama dengan a ditambah br kuadrat dr kuadrat ya. Kemudian ditambah a, di sini tinggal AR kuadrat D theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta D psi kuadrat. Kemudian bagian ini suku silang antara DR dt ditambah CR DR dt ditambah D dt kuadrat. Seperti ini. Nah, jadi sekarang kita punya bentuk persamaan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk untuk memudahkan penulisan kita, nah di sini karena kita tahu bahwa b itu merupakan fungsi r dan t dikalikan dengan r kuadrat, maka tentunya dia akan menghasilkan fungsi yang baru ya, yang juga merupakan fungsi r. Jadi di sini bisa kita tuliskan saja, kita definisikan suatu fungsi yang baru, misalkan b tilde, di mana b tilde itu sama dengan br kuadrat. Kemudian bagian ini juga kita definisikan saja, kita punya C tilde, di mana C tilde itu sama dengan CR kuadrat ya. Nah, sehingga sekarang kita punya persamaannya menjadi ds kuadrat ini sama dengan A plus B dr kuadrat ditambah A R kuadrat d theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta d psi kuadrat, kemudian di sini ditambah C tilde dr dt, kemudian ditambah d dt kuadrat ya. Nah, jadi inilah sekarang ds kuadrat atau elemen jarak ds kuadrat dalam koordinat bola ya. Kita sebut saja ini persamaan 2. Nah, inilah yang nanti akan kita cari komponen dari koefisien-koefisien di depan suku dr kuadrat, di depan suku dr dt, dt kuadrat, dan yang lainnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, kita menginginkan tidak ada suku silang di sini ya, karena di sini kan ada dr kuadrat, kemudian ada
dt kuadrat, ya. Kemudian ada d psi kuadrat, kemudian ini d theta kuadrat di sini, d theta kuadrat, d kuadrat. Nah, sedangkan di sini hanya ada satu suku silang, ya. Di sini ada satu suku silang antara dr dan dt. Nah, kita ingin menghilangkan suku silang tersebut, ya, agar tidak menyusahkan perhitungan kita nanti. Jadi yang pertama kita kerjakan dari elemen ds kuadrat ini, kita ingin menghilangkan suku silang dr dt, ya. Boleh saja, ya, asalkan kita konsisten. Jika suku ini ingin kita hilangkan, maka operasi yang akan kita kerjakan itu harus dilakukan ke semua suku yang ada di dalam elemen ds kuadratnya. Nah, bagaimana caranya? Kita melakukan redefinisi dari T, ya. Jadi kita lakukan transformasi T itu menjadi T aksen, di mana T aksen itu sama dengan T ditambah dengan suatu fungsi R seperti ini, ya. Jadi kita lakukan redefinisi dari T-nya atau bagian waktunya, ya. Nah, sehingga kalau ini kita ubah dalam bentuk diferensial, maka kita dapatkan di sini dt aksen itu sama dengan dt ditambah dengan dfr dr dr seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk diferensial atau kita diferensialkan terhadap r, totalkan terhadap r, maka kita dapat dengan bentuk seperti ini. Sehingga dt-nya itu sama dengan dari sini kita akan dapatkan dt ini pindahkan ke ruas kiri, berarti dt aksen dikurang dfr dr dr seperti ini, ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan dt kuadratnya, ya. Nah, karena kita tidak hanya ingin mengaplikasikan definisi ini terhadap suku ini, berarti kita harus mendapatkan juga dt kuadratnya, ya. Nah, di sini ada dt. Nah, berarti dari sini dt kuadratnya itu kuadrat dari ini, ya. Kuadrat dari suku ini. Berarti kita akan dapatkan dt kuadratnya ini akan sama dengan dt aksen kuadrat, kemudian dikurang 2 dfr dr dr dt, kemudian ditambah dfr dr kuadrat dr kuadrat, ya. Seperti ini. Jadi kita dapatkan dt-nya, kita dapatkan dt kuadratnya, ya. Nah, baru kemudian ini kita masukkan kembali ke dalam persamaan 2, ya. Jadi bagian dt-nya kita ganti dengan ini, dt kuadratnya kita ganti dengan yang ini, ya. Berarti sekarang kita dapatkan elemen jaraknya menjadi ds kuadrat ini sama dengan ini berarti sebentar, ya. Oke, karena di sini kita punya mana dr kuadrat, ya. Ini bisa sebentar. Atau kita masukkan dulu saja, ya. Kita masukkan dulu ds kuadrat, berarti di sini kita dapatkan a ditambah b tilde dr kuadrat, kemudian ditambah dengan a r kuadrat d theta kuadrat ditambah r kuadrat sin kuadrat theta d psi kuadrat, kemudian ditambah dengan c tilde. Nah, dt-nya kita ganti di sini, c diganti dengan dt-nya kita ganti dengan ini, ya. Berarti di sini kita kalikan dengan dt aksen dikurang dfr dr dr, ya. Kemudian dt kuadratnya diganti dengan ini, ya. Berarti di sini ditambah dengan d, ya, dt kuadrat. Dt kuadratnya itu sama dengan dt aksen kuadrat dikurang 2 dfr dr dr dt, kemudian ditambah dfr dr kuadrat dr kuadrat. Nah, seperti ini, ya. Jadi setelah kita definisi t-nya,
kita dapatkan dt dan dt kuadrat, kita masukkan kembali ke dalam persamaan 2, sehingga kita dapatkan ds kuadratnya seperti ini. Nah, sekarang kita kumpulkan suku-suku yang punya atau suku-suku yang sejenis ya. Jadi misalkan yang punya dr kuadrat itu kita kumpulkan dengan yang dr kuadrat ya. Kemudian yang lainnya juga seperti itu, yang dt kita kumpulkan dengan dt. Jadi misalkan yang ini, suku yang ini itu kita kumpulkan dengan ini ya, karena di sini ada dr ya. Ada dr kuadrat di sini. Jadi bisa kita kumpulkan, dan suku yang ini ya. Jadi saya garis bawahi saja suku yang ini itu dengan suku yang ini ya. Ini kan dr kuadrat, dan suku yang ini kita kumpulkan ya. Kemudian yang kita kumpulkan lagi yang bagian dr dt aksen yang suku silang. Berarti ada suku yang ini cdr dt aksen. Kemudian ini harusnya dr dt aksen ya. Ini harusnya dr dt aksen ini. dt aksen, ini juga dt aksen. Nah, berarti yang ini sama suku silangnya ya. Kemudian dt aksennya itu dengan ini ya, sudah betul dt aksen, dan yang ini yang suku bagian theta dan psi. Jadi yang ini kita kumpulkan ya, yang bagian dr kita kumpulkan dengan dr ya. Ini harus hijau ya supaya sama. Seperti ini. Jadi yang bagian ini kita kumpulkan dengan yang ini kita kumpulkan. Jadi yang biru dengan yang biru, yang hijau dengan hijau, kemudian yang lainnya itu sisanya ya. Jadi selanjutnya kita akan sederhanakan ds kuadrat. Oke, saya kira cukup untuk sesi yang pertama. Kita break dulu kira-kira 10 menit. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua untuk melanjutkan perhitungan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.